Datang ke Polres Depok ada apa nih Pak? Ya, jadi hari ini kami memenuhi panggilan dari penyidik di Reskrimum terkait laporan klien kami yang pada tanggal 23 Desember lalu sudah kami buat LP-nya di Polres Depok terkait penganiayaan dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Korlantas Polri. Oke, bisa dijelaskan untuk kronologinya sendiri seperti apa sih sampai bisa terjadi penganiayaan ini? Ya, mengenai kronologisnya akan dijelaskan oleh klien saya ya, yang kebetulan pada saat ini hadir untuk memenuhi panggilan penyidik. Silakan. Jadi untuk kronologisnya berawal dari saya percecokan dengan istri-istrinya dari Darussadikin ini gitu. Nah, dia menuduh saya melaporkan atas perselingkuhannya dia kepada istri pertamanya gitu. Kemudian jam 22.30 ini si Darus langsung masuk ke rumah saya, rumah calon suami saya yang pada saat itu saya belum jadi istri suami saya. Nah, itu dia langsung tendang pintu dan ketika saya duduk saya langsung ditaikin di paha saya, terus kemudian dia cekik saya, dipukul banyak deh, berpuluh-puluh kali. Nah, kemudian Dipukul di mana ya? Dipukul di sofa, Pak. Ya, posisinya dipukulnya? Posisinya dipukulnya dia naikin ke paha saya, terus saya ditonjok segala macam semuanya. Kemudian dia nyeret saya dari sofa sampai ke depan pintu. Itu sampai di depan pintu itu saya juga masih dipukulin juga. Gitu. Nah, terus sampai ada mertua saya juga nyaksiin juga, itu dia tetap masih mukulin saya dan kemudian dia mengancam saya akan dibunuh. Sampai sekarang saya tuh masih ada trauma untuk semua ini gitu. Saya takut dibunuh, jadi kemana-mana tuh saya selalu khawatir gitu dengan diri saya gitu. Terus dia juga kayak ngancem saya gitu, ngancem ke saya dan keluarga saya gitu. Sampai sekarang juga mata saya juga masih agak sakit, terus sampai kepala saya tuh kadang suka pusing gitu akibat dari semua ini gitu. Mbak Mega, kapan Kak? Kejadiannya kapan? Kejadiannya tanggal 22 Desember jam 10:30 malam. Nah, status hubungan kakak ini sama si DS ini apa? Saya sih gak ada hubungan dengan si Darus ini, dia hanya saudaranya suami saya, sepupu. Nah, dugaan perselingkuhan itu diketahui dari apa Kak? Jadi istri pertamanya ini ada yang nge-WA katanya atas perselingkuhan Darus sama si Sandul ini gitu. Memang dia memang selingkuh juga, tapi saya bukan mengadu ke mereka gitu, tapi istri pertamanya itu udah tahu sendiri kayak gitu loh. Mbak, kalau boleh tahu DS sendiri bekerja di mana Mbak? Iya, dia polisi juga, dia tuh ngawal-ngawal, cuma saya nggak tahu di bagian apa. Apa sih Pak? Ya, di Korlantas Polri. Korlantas Polri. Ya, tepatnya Korlantas Polri di mana tuh? Yang ada di Cawang. Oh, di Cawang. Kebetulan yang bersangkutan ini ada di bagian patroli pengawalan lah. Patroli pengawalan. Kebetulan yang dikawal mantan Pati Polri lah, sudah pensiun sih. Sampai saat ini DS masih aktifkah atau tetap bertugas? Jadi setahu saya Bribda DS ini masih aktif bertugas di Korlantas, tapi pada hari Jumat lalu kami sudah laporkan juga ke Divisi Propam di Mabes Polri terkait tindakan penganiayaan maupun ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Bribka DS ini. Yang kami sesalkan, Bribka DS ini berkoar-koar di mana-mana bahwa dia di backup oleh teman-teman seletingnya, di backup oleh atasannya. Tentu saja ini kan menciderai semangat Polri yang selama ini sebagai pengayom masyarakat, sebagai sahabat masyarakat. Ini kan ada mentang-mentang dia sebagai anggota kepolisian kan bersikap seperti ini kan, justru kan kami sangat sesalkan. Maka dari itu kami laporkan juga ke Divisi Propam. Selain itu karena ada ancaman pembunuhan terhadap klien kami, dan klien kami juga merasa was-was untuk pergi kemana-mana, bahkan untuk kembali ke tempat tinggalnya, kami juga sudah adukan permohonan untuk dia berikan perlindungan hukum ke LPSK. Jadi pada tanggal 31 Desember lalu kami sudah ajukan itu ke LPSK dan mereka akan meresponnya dalam 7 hari kerja sejak tanggal 30 Desember lalu. Pak, selain di Mabes Polri dan Polres Depok ini ada juga laporan di Polda atau? Oh tidak. Jadi karena ini TKP-nya ada di Cilodong, jadi kami laporkannya di Polres Depok. Karena di Propam kan terkait dengan
pekerjaan yang bersangkutan sebagai polisi melakukan pelanggaran seperti itu, kan sudah seharusnya polisi juga menindak tegas. Kalau di Propam kemarin informasinya dalam 20 hari kerja mereka akan memproses itu. Pak, untuk hari ini agendanya tadi kan menerima panggilan, terus dari Polres sendiri seperti apa nih Pak lanjutannya? Agendanya sebenarnya klarifikasi dan apabila memungkinkan nanti bisa dilanjutkan dengan BAP sih. Informasinya begitu di Reskrimum. Ini kan kasus sudah terkuak sampai media nasional nih Pak. Ini harapannya apa sih? Ya harapan kami Bribda DS ini bisa diberikan sanksi, diberikan hukuman sesuai apa yang dilakukannya, karena pemukulan yang dilakukan oleh Bribka DS ini bukan lagi di wilayah abu-abu, tapi itu sudah jelas-jelas dilakukan pemukulan yang bersangkutan juga mengakuinya. Itu sih. Nah, untuk Mbak sendiri, Mbak Mega sendiri, apa yang dituntut dengan ini? Ya saya sih minta agar hukuman ini yang seberat-beratnya ya, karena saya juga nggak terima saya dipukulin. Nah saya juga nggak terima saya dianiaya kayak gini gitu, padahal kan saya tuh perempuan gitu, dan dia tuh kan sebenarnya polisi ya, dia harusnya bisa loh untuk mengayomi segala macem lah gitu, tapi kenapa dia bisa melakukan tindakan ke saya kayak gini gitu ya. Semoga ya ini bisa diusut sampai tuntas gitu. Saya minta hukumannya yang seberat-seberatnya. Kalau waktu itu ini kejadiannya yang pertama atau udah berulang kali sih? Ini pertama kalinya gitu, dia pukulin saya sampai saya babak belur. Itu pertama kalinya. Terus langsung ada ancaman atau gimana? Iya, sebelum dipukulin ini dia udah ngancem, tapi ketika saya udah dipukulin itu dia juga ngancem lagi. Jadi ancamannya itu ada secara verbal, ada ancaman melalui WhatsApp. Tapi untuk bukti-bukti sendiri sudah lengkap ya Sudah semuanya? Bukti sudah kami bawa semua, hari ini kami serahkan ke penyidik. Lalu ya tadi kan sempat dijelasin juga kayak ada kecemburuan, kan kakak ini sebagai yang membongkar perselingkuhan Iya, gitu. iya Nah, betul. itu kalau boleh tahu memang kejadiannya itu seperti apa sih kalau boleh tahu sampai tiba-tiba langsung kayak gelap mata mukulin kakak gitu? Itu kejadiannya tuh ya dia tuh percekcokan, terus dia tuh melaporkan saya ke atasan saya gitu, ke pekerjaan saya. Sebenarnya kan itu bukan di ranahnya si istri-istrinya ini gitu, sampai saya ditegur gitu karena katanya mengganggu rumah tangganya dia gitu. Ya abis itu ya saya katain aja dia segala macamnya gitu. Nah, terus baru darusnya itu langsung pukulin saya. Tapi emang belum kenal sebelumnya? Sudah kenal. Oh sudah. Sudah kenal. Jika ada itikat baik dari dia gitu, Saya nggak mau gitu. Uang masih bisa saya cari, tapi keadilan saya butuh keadilan. Dia mau berdamai dengan apapun juga saya nggak terima gitu. Sampai sekarang aja di detik ini aja nggak ada etiket baik ke suami saya dan keluarganya dia ya gitu, keluarga saya juga gitu. Nggak ada etiket baiknya. Nah setelah dari kejadian ini ada teror atau gimana? Kalau teror sih nggak ada ya. Cuma saya kalau keluar dari rumah sama keluar dari mau saat kerja gitu, jadi saya was-was gitu, takut ada orang di belakang dia yang mau bunuh saya atau bikin saya celaka kayak gitu aja sih. memang mungkin bisa dijelaskan untuk pasal-pasal yang berlaku di kasus ini. Ya sesuai laporan memang pasal yang dikenakan baru pasal penganiayaan, pasal 351, karena kan yang lapor pada malam itu kan yang lapor kan baru korban ya, karena belum didalami lebih lanjut oleh penyidik. Tapi kalau menurut saya harusnya ini ada pasal ancaman pembunuhan juga, karena jelas-jelas dalam chat ada ancaman pembunuhan, di dalam secara verbal juga diancam pembunuhan. Saya rasa pada saat kita nanti di BAP ya kita akan sampaikan itu ke penyidik. Harusnya tidak hanya pasal penganiayaan saja, itu sih. Oke, terima kasih, Pak. Siap.